Tentang dua pribadi kau bilang. Padahal kau tadi ngotot itu dua pribadi. Loh, Gimana sih? Kok sekarang kau bilang itu bukan dua pribadi, tapi dia sendiri? Kan aneh. Penglihatannya itu dua pribadi tidak? Memang. Itu berapa pribadi? Gantilah kau nanti. Brian, makanya aku bilang, ya Brian, dari kemarin diskusi denganmu Brian, nggak ada perkembangan. Seandainya aku Tuhan itu Brian, udah aku ganti kau sama ini. Kamu يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengadu domba nih. Jadi video ini mengisahkan tentang bagaimana perseteruan oneness, ya kan, sesama Kristen ini. Tungtung versus Oon Oones. Dan seru nih kamu muslimin. Wah, baku hantamnya ramai ini. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Di Alkitab saja, nama itu yang merujuk kepada pribadi. Gelar tidak bisa merujuk kepada pribadi. Jadi karena satu nama bisa punya gelar yang banyak, tapi satu pribadi pasti punya satu nama. Nah coba apa dasarnya abang sehingga bisa berkata Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merujuk kepada pribadi yang berbeda? Landasannya itu apa bang? Dasarnya gitu. Silakan. Bentar, oke. Tadi saya masuk pertama, Anda tidak mengcopy apa narasi saya bilang tinggalkan doktrin. Apa yang tertulis di Alkitab itu yang kita pakai. Saya tidak sedang berbicara pribadi, tiga pribadi. Tidak. Saya berkata Alkitab menulis sebagaimana yang saya baca, itu yang saya artikan. Artinya bahwa nanti ketika kita berdiskusi terus, ada ayat yang menjaga ayat lain. Itu jadi ada firman yang menjaga firman itu, jadi tidak lagi kita keluar dengan memakai tafsiran manusia. Ada ayat-ayat firman Tuhan menjaga ayat-ayatnya. Jadi saya sedang mengajarkan mari kita tinggalkan doktrin, kita kembali apa yang tertulis di dalam Alkitab itu yang kita pegang. Inilah kehendak Bapakku, dia berkata, ya kita menerima bahwa dia mengatakan ada Bapa di sorga. Nah, setelah itu kita jangan menafsir kemana-mana. Carilah ayat yang menjaga ayat ini. Kan begitu kita bernarasi. Ayat-ayat lain yang saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga kita tidak keluar dari rel itu sendiri. Gitu loh. Tunggu living. Bro, kok tumben sih lu lemes banget hari ini? Bukannya lemes banget tumben sih. Lu makan bro. Yes. Ini sebelum negara api bang, sebelum negara api nyerah. Jadi begitu lagi berbaring ini bukan kan udah tahu prinsipnya Panther, udah tahu kan bro? Ya. Der Panzer. Begini, ya kan? Jadi kalau babak pertama itu masih santuy. Tidak, begini. Saya mencoba membawa supaya ada satu titik temu begini, jangan doktrin lagi. Kalau hari-hari kita pakai doktrin, nanti tidak bertumbuh iman kita loh. Macetnya di situ gitu. Yang bawa doktrin siapa Markona? Saya kan sedang melepaskan. Aneh jadi orang. Kayaknya halusinasimu ketinggian. Yang bawa doktrin siapa? Kalian semua, kamu juga pakai doktrin. Saya tanya ketika kamu berkata Yesus. Orang aku aja baru naik, baru ngomong. Tidak, tadi kan memang anak setan. Berkata bahwa di mana ada doktrin tiga pribadi loh. Saya tadi narasi awal saya bilang tinggalkan doktrin. Kalau Anda tidak mau pakai pribadi, kata buang dia.
terimalah ketika dia berkata bahwa ada Bapa di sorga dan dia yang diutus, kita terima, kan selesai persoalan. Apa kamu mau menerima seperti itu? Tidak. Kan sederhana. Iya, Oke. Bang, gini. Saya kan kalau semua yang ada di dalam tertulis dalam Alkitab itu pasti seorang Kristen pasti menerimanya. Ya. Karena memang itu yang menjadi dasar iman kita, standar kebenaran tertinggi bagi kita Kristen. Namun pada saat ayat-ayat Alkitab itu ditafsirkan, ya, melenceng dari makna yang sebenarnya, itu yang kita coba untuk tegur, ya, gitu loh. Sama seperti kalian-kalian ini, Bang. Ya, kalian tadi kan, kalian ini yang berpaham itu, ya kan, dogma Tritunggal itu, Bang, memahami, menafsirkan, misalnya contoh di dalam Matius 28 ayat 19. Kalian menafsirkan bahwa kata Bapa, Anak dan Roh Kudus di situ adalah 3 pribadi yang berbeda, kan gitu kan, Bang? Ya kan, Brian, kan? Tadi saya bilang tinggalkan doktrin. Astaga, Livi. Iya, nah sekarang pengertianmu, Bang, bahkan dalam Matius 28 ayat 19, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu merujuk pada pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Ya sudah, terima dia dalam keberadaan yang dijelaskan. Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa mengutus Firman dan mengutus Roh Kudus, selesai. Nah, Bapa terima, mengutus kan? Firman dan mengutus Roh Kudus. Artinya di sini pemahamanmu, Bang, akan Bapa mengutus Firman dan mengutus Roh Kudus, apakah itu 2 pribadi yang berbeda, 3 pribadi yang berbeda, atau 3 pribadi yang saya tidak sama? mengatakan dia tua, dia tetap saya berkata, kalau dia sudah mengutus Firman dan Roh Kudus, ya selesai, terima. Bahwa itu berasal daripada dia. Engkau mau percaya dia seperti apa, bagaimana, itu urusan kamu. Tetapi terima dia sebagai keberadaan yang bekerja di dalam diri kita, Firman dan Roh Kudus. Itu. Kayaknya ini orang-orang Tritunggal ini, Bang Hanzo, kan membuat satu trik baru, mencari titik aman, Bang. Saya tidak, Karena tidak bisa lagi mempertahankan, ya, doktrin salah. 3 pribadi yang berbeda itu. Mereka mencari satu ini titik tengah solusi. Tidak ada perdamaian untuk kesesatan, brother. Loh, Ya, saya tanya. tidak saya ada. tanya. Kalau kamu sebentar, Ya, kamu bertanya yang kepada iya orang di atas Islam. ya, tidak di tanya. atas tidak. Dengar. Kalau bukan hitam Kamu bertanya putih, kepada orang Islam. Ya, nggak ada ketika abu-abu dalam firman kekristenan. Allah itu diberikan, apakah itu Allah yang datang langsung dia berbicara berikan? Kan? Kan tidak. Baru muncul Dia kayak kan gini, baru berbicara asli. bahwa dia memberikan agak emosi dikit. firman-Nya. Gitu kan, selesai. Loh, itu kan benar. Nah, Kalau kamu percaya Firman itu- Allah berbicara, dia berbicara dan dia mengirimkan firman-Nya. Bukan dia datang dan dia berbicara, kan sederhana. Begitu artinya juga dalam kamu Alkitab. sudah memasukkan di situ dari narasimu ini, Brian. Kau berkatakan dia mengutus firman-Nya, bukan dia yang datang sendiri, betul? Nah, Ya, dalam lah, hal namanya ini dia- dari dengar Lah, dulu, dia Markona, akan kan mengutus gantianlah apa? ngomong. Nah, Kan mengutus kau sudah apa? ngomong tadi. Oke. Ya. Nah, dari narasimu ini kan, oke, narasi kita itu kan punya makna, Markona. Ya kan? Makna ini akan menghasilkan konsekuensi. Apakah kau tidak sadar akan itu? Ya. Oh, itu Masa firman asal Tuhan. ngomong nggak paham maknanya? Dengar dulu, woi. Iya kan? Kamu yang berkata, di mana di situ dikatakan? Ya, kamu yang berkata tadi kan. Tidak ada dalam Alkitab yang kamu katakan itu. Dia mengutus firman-Nya. Ya, dia mengirim firman-Nya, bukan dia yang sendiri datang. Tapi dengan utusan, kan gitu? Loh, itu yang Artinya di Yesus sini, katakan. dengar Itu bukan dulu, saya. Bang. Ya, dengar dulu. Artinya di sini, Bang, maknanya dari ucapanmu itu ada 2 pribadi atau 2 oknum yang berbeda. Contoh, ya, saya mengutus Hanzo untuk datang ke rapat konsili. Bukan saya sendiri yang datang. Kan gitu. Nah, berarti saya dengan Hanzo ini kan 2 oknum atau 2 pribadi yang berbeda. Betul? Kan itu yang makna yang kau katakan tadi, Bang. Tolong jangan lari lah. Ya, jangan jadi manusia-manusia yang asal ngomong tapi nggak ngerti apa yang diomongkan. Sudah, oke. Ya.
Di Nah, sini Yesus kalau memang berkata itu begini. dia maknanya, artinya kau sudah merujuk kepada dogma triteosmu Oh, atau sebentar. tritunggalmu, bro. Dengar, saya baca firman Gitu. Tuhan loh. Yesus berkata, sebab inilah kehendak Silakan. Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tapi di atas dia berkata begini, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan itu Yesus katakan bahwa dia diutus, kamu bilang bukan. Melakukan apa? Kehendak Bapa di sorga. Loh, kita harus melihat penjelasan Yesus sendiri. Kalau dia sudah berkata seperti itu, berarti dia memang diutus, benar-benar diutus dari sorga. Oleh siapa? Oleh Bapa. Makanya dia menjelaskan hal-hal yang terus-menerus, dan dia berkata terus bahwa aku datang dan keluar daripada Bapa. Aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi sesungguhnya ini kan perkataan-perkataan Yesus sendiri yang kita terjemahkan bukan menurut kehendak kita pribadi. Oh, dia tiga pribadi. Saya tidak sementara berbicara pribadi. Saya berbicara bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, ketika dia dikatakan dia diutus, dia mengatakan dia diutus, dia tidak berkata yang lain. Nah, Anda saja yang suka memplesetkan. Nah, dalam Alkitab yang saya kasih dia diutus. Anda bilang, oh bukan dia diutus, dia datang sendiri. Loh, kamu marah dia kan? Siap. Siap. Itu yang tertulis. Jadi yang ini saya kasus, bilang, ini kasus yang kamu bawa. Begitu. Oke, ini kasus yang kamu bawa ke dalam ranah diskusi ini, betul? Ayat itu kamu bawa ke dalam ranah diskusi ini, dan kamu di sini. Nah, dari hasil penilaianmu, kamu di sini bahwa oknum yang mengutus dengan oknum yang diutus adalah oknum yang berbeda, bukan oknum yang sama. Artinya ada dua oknum atau dua pribadi. Nah, seperti yang kamu katakan tadi, kalau kau memang konsisten orangnya, nggak asal ngomong, ya, coba ayat Alkitab dipagari oleh ayat Alkitab, dijelaskan oleh ayat Alkitab yang lain. Saya mau tanya, di mana pernah dituliskan dalam ayat Alkitab, ya, bahwa yang diutus dengan yang mengutus harus dua oknum yang berbeda? Ini bahasa Indonesia, bro. Ya, atau dua pribadi yang berbeda. Silahkan, Bang. Sebentar. Bahasa Indonesia itu alat komunikasi loh. Anda mengerti tidak? Ketika pemakaian kata sebentar. Jadi kau tanpa memikirkan tradisi Yahudi. Ketika Alkitabmu berasal dari mana emang? Ketika penulis telah menulis itu, dia telah memilih diksi yang benar loh. Dia bukan membuat suatu diksi yang membuat orang memahami dia menjadi berbeda. Ini Alkitab sederhana loh. Kalau misalnya begini, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, karena memang dia diutus. Berarti firman ini jujur. Yang tidak jujur itu orang yang menafsirnya lain. Nah, sekarang Jadi, validasi kan Bu Bang jujur. berdasarkan Jadi, Anda ayat berkata dong. begini, bahasa Indonesia bentar. Kalau bahasa Ayat, Indonesia Bang, mengatakan jangan modal kalau congor. Bapak, artinya yang dia yang utus, kan dia bilang begini, aku Bang. mengutus diriku sendiri. Ya itu yang kita maksudnya. Di mana ada tertulis seperti itu bahwa aku Markona. mengutus diriku sendiri. Nah Iya, itulah yang menjadi kamu yang menambahkan ayat itu. Sementara ayat itu tidak ada di dalam kalimat yang saya baca. Nah Anda menerjemahkan bahwa dia mengutus dirinya sendiri. Benar kata lu, Bro Living. Diutus. Jadi sebenarnya siapa yang salah di sini? Siapa yang pakai doktrin? Anda lah. Bro Living, benar Ya. kata lu. Udah mulai dipanasin agak lama, udah mulai dia. Udah. Jadi mulai, cuman kita harus sabar-sabar, Bro. Karena Ya. Tritunggal ini kan sudah semakin langka. Ya. Ini udah masuk dalam kategori spesies yang dilindungi nih, Bro. Tritunggal ini. Ini yang ada kayak gini satu orang, kita rawat lah seperti merawat anak sendiri, sabar-sabar. Karena jarang ada Tritunggal yang berani naik diskusi. Saya tidak butuh pembelaan. Saya tidak butuh Anda punya narasi pembelaan. Yang saya butuh Anda logika Anda yang dapat menjelaskan Alkitab itu loh. Iya, Bang. Saya tidak butuh Anda punya narasi ini dan itu. Yang saya butuh logika Anda bagaimana memahami firman Jadi Tuhan gini, yang Bang. tentu saja dipimpin hukum dosa. Terima kasih. Jadi, Bang, dan disinilah kegagalan berpikir orang-orang Tritunggal itu. Ya, yang mencoba ya mengartikan atau menafsirkan
ayat-ayat firman Tuhan yang maha tinggi dengan tingkat logikanya yang sangat rendah sebagai manusia. No. Ya, kalau kami Kristen mengerti bahwa firman Tuhan ini dari Tuhan yang maha tinggi, tidak akan mungkin kami berani menafsirkan dengan tingkat logika kami. Tapi kami menafsirkan ini, menjelaskan ayat-ayat Alkitab ini berdasarkan validasi ayat-ayat kitab lain. Gitu dia, Bang. Alkitab dijelaskan oleh Alkitab, bukan Rendahnya dengan seberapa, logikamu. bro? Jelasin dong. Dengar. Rendahnya seberapa? Logikanya serendah berapa? Ini kadang-kadang gini, Bang, ada kalau Rendahnya tingkat di logika bawah Tritunggal WMR, ini kan, lebih Bang. jelasin logikanya. Kalau dia ada varian Tritunggal banyak, Bro. Ini butuh penjelasan. Tritunggal titanium seperti lugatan bunan. Itu tingkat RCS-nya itu setara UMR. Tapi Tritunggal rantai puncak seperti misalnya Brian. Ini Bang, minus 5% dari UMR. Tapi Tritunggal rantai pucuk beda lagi, Bang. Seperti siapa, Bang? Si 3 in 1. Jadi itu begini, jauh saya dari tidak UMR. butuh Sebentar. Belum tidak saya butuh- masih tidak menjawab butuh lontong narasi loh. receh. Bro, bentar, saya masih menjawab Sebentar. lontong. Ini saya mau jawab pertanyaanmu. Jadi gini, sebentar, Bang. narasi Anda itu receh loh, seperti Iya, kain-kain itu narasi icebreaker Anda tuh, Bro. Yang Itu saya icebreaker butuh loh, adalah Bang. bagaimana pemahaman kalian menerjemahkan Iya, ayat ini yang saya mau tadi jelaskan, bilang. Bang. Ayat tertulis loh. Iya, Bang, ini saya mau jelaskan. Narasi Sabar kalian, lah, bro. Bang. Narasi receh Sabar. terlalu murah. Enggak, saya kalian. cuman, Bang, Nggak ada tidak yang terlalu berkualitas, tidak loh. mau terlalu dibawa serius, ya. Kita kan di sini sebagai seorang sahabat yang Enggak lah. berdiskusi. Iya, jadi walaupun yang satu waras, yang satu gila, nggak apa-apa lah. Tapi kita sahabat, ya, Bro. Saya mengerti hal itu, makanya ada pepatah bijak juga. Susah menang melawan orang pintar, mustahil menang melawan Benar orang gila. begini. Nah, jadi Yang Bang, ini saya butuh lagi itu narasi bagaimana Anda Iya, saya mau menjelaskan jawab. sesuatu dengan cara yang elegan itu. Saya tidak butuh narasi receh. Saya tuh langsung Oke. kepada narasi yang elegan loh. Narasi yang elegan itu yang alkitabiah, yang memang berkualitas, yang bisa membangun orang lain, yang bisa membangun Aku diskusi. kadang-kadang Bukan heran. narasi receh, Seorang bro. Narasi Anda yang itu terlalu receh. Setiap diskusi narasimu receh, itu yang tidak enak orang berdiskusi karena tidak memperoleh sesuatu yang baik gitu loh. Oke, ya. Saya bilang, Nah, Anda jadi narasi gini, itu Bang. receh loh. Ya. Itu kelasnya di pinggir-pinggir pasar. Dengar itu di dulu, pinggir jalan. Bang. Bukan intelektual loh, bukan. Astaga, Tuhan Yesus. Udah benar. Bang, gini, narasimu tadi karena dikatakan Tuhan Yesus berkata, Bapa mengutus aku, ya, dan kau tentukan itu berdasarkan logikamu, kau tentukan itu bahwa itu adalah dua oknum yang berbeda. Oke? Nah, dua oknum yang berbeda. Tetapi pada saat saya tanyakan, ada nggak validasi ayat Alkitab bahwa yang diutus dengan yang mengutus harus dua oknum yang berbeda? Tidak. Kau hanya berdasarkan logikamu. Kita dengarkan, kita cerna pakai logika lah kamu bilang. Nah, tetapi saya membawa ayat, Bang, bahwa yang diutus dengan yang mengutus tidak selalu di dalam tradisi Yahudi, ya, tidak selalu merujuk kepada oknum yang berbeda. Ya. Oke, ada ayat Alkitabnya. Tuhan Yesus juga berkata sendiri kok. Ya, barang siapa melihat aku, ini melihat lo. Oke, tampilan lo. Ya, tampilan. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa satu. Yohanes 8 ayat 24 berkata, akulah dia, ego emi. Ya kan? Di dalam Keluaran 34 ayat 5 dan 6, ya, Yahweh turun, ya, Tuhan turun, ya, ke bumi di sisinya, di sampingnya Musa, tapi Yahweh juga lewat. Lalu Yahweh berseru kepada Yahweh. Ada berapa Yahweh? Hanya ada satu Yahweh. Iya kan? Jadi tidak selalu yang diutus dengan yang mengutus, tidak selalu merujuk kepada oknum yang berbeda, Bang. Ada 4 ayat saya hadirkan. Tapi kamu coba kasih ayat, 1 ayat saja, Bang, bahwa sesuai dengan tingkat nalar logikamu. Karena ingat, Bang, kita ini manusia yang terbatas, tidak maha kuasa. Kalau saya ada di sini, maka saya tidak bisa ada di, ya, kalau saya ada di Medan, saya tidak bisa ada di Jakarta, Bang. Karena saya manusia. Tapi Yesus itu Tuhan. Kalau dia ada di sini, ada di Medan, dia juga ada di Zimbabwe. Karena dia maha kuasa.
Kita sedang membicarakan Tuhan yang maha kuasa dan maha tinggi. Kita tidak sedang membicarakan manusia yang terbatas, saudaraku. Ya, itu dari saya. Silahkan, Bang. Jadi dia bernarasi bahwa ada tradisi di Yahudi. Tradisi apa yang mengatakan bahwa tidak selamanya seseorang itu, orang lain harus mengutus orang lain. Tidak. Tapi dia mengutus dirinya sendiri. Tradisi yang mana? Tidak ada yang saya temukan. Lalu dia bawa kepada Yesus. Nah, yang sebenarnya di dalam Yohanes 5 ayat 26 Belok kiri ke Jalan Garuda, sudah lalu belok dikatakan kiri. Sebab di dalam Yohanes 5 ayat 26 dia katakan begini, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini karena berkaitan dengan penugasan utusan tadi, yang menjelaskan bahwa bukan mengutus dari dalam dirinya sendiri, karena dia berkata bahwa anak juga diberikan hidupnya sendiri. Jadi ketika Bang, dia pakai ayat, Bang. Jangan pakai congor. Loh, saya Pakai tadi kasih ayat, Yohanes, Bang. saya ada baca ayat ini kok. Aduh, kamu diam, Kak. Sudah kalau kau setan mulai muncul, kamu potong di tengah tuh loh. Yohanes Bukan, 5 Bang. ayat Cuman saya 26, mengingatkan. Yohanes 5 ayat 26 dia berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi otomatis ketika Bapa mengutus sang anak, dia diberikan hidupnya dalam hidupnya sendiri, maka dia bisa datang sebagai manusia ilahi itu ke dalam dunia. Sebab dia memang ada, bukan pribadi dari Bapa itu sendiri, tapi Bapa memberikan dia hidup sendiri di dalam dirinya. Jadi kata pengutusan di sini sudah jelas-jelas bahwa dia datang tampil dalam dirinya sendiri, bukan tampil dalam diri Bapanya, tetapi dalam dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia tetap dengan Bapa itu satu. Aku dan Bapa adalah satu. Maka Yohanes Pembaptis pun mengatakan yang datang itu adalah firman hidup itu. Firman yang dinyatakan bagi manusia loh. Jadi firman itulah yang dikatakan firman hidup itu. Firman itu melakukan segala sesuatu yang menyatakan dia firman kebenaran. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena firman itulah yang melakukan segala kehendak Bapa di sorga. Bang, di mana ayatnya yang diutus dengan yang mengutus adalah dua pribadi atau dua oknum? Itu yang saya tanya. Saya belum selesai living. Jadi lah, dari tadi nggak ada nyambung-nyambungnya jawabanmu. Hanya asumsi. Dengar, tadi kamu menjelaskan, saya dengar. Saya menjelaskan Iya, Bang. dengan ayat, kamu Dan bilang saya asumsi. melihat waktu yang sama, Bang, saya berikan. Lihat dia punya, lihat manusia receh ini, lihat. Bang, waktu yang sama loh saya berikan loh. Cara berdiskusi. Kamu itu receh seperti orang di pinggir jalan loh, di pasar-pasar Lah, itu kamu punya. Bang, mana ayatnya, Kamu punya Bang? cara itu suka seperti ama-ama di pasar-pasar. Tadi waktu kamu bernarasi saya diam. Gini loh Bang Brian, aku sudah bawa ini ayat, lagi. aku Jangan dan kamu Bapak mengajar satu. saya. Coba Cukup, kasih Pak. ayat, Jangan, aku dan jangan Bapak kamu menjelaskan dua. Saya sementara menjelaskan narasi saya sesuai dengan Alkitab. Di Yohanes 5 ayat 26 itu sudah menjadi fakta yang sebenarnya bahwa dia diutus dan dia diberi hidupnya sendiri. Jadi dia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Yang sedang membenarkan apa yang dikatakan olehnya, bahwa dia diutus oleh Bapa. Jadi kalau Anda berkata bahwa dia mengutus dirinya sendiri, ternyata Yesus Bang, berkata, waktu yang "Aku sama mempunyai sudah saya hidup berikan, Bang." sendiri. Itu saja sudah mematahkan doktrin Anda, sudah mematahkan narasi Anda. Bang, waktu yang sama sudah saya berikan. Cukuplah. Gantian lah kan ngomongnya kan. Doktrin ini Saya tidak punya ada satu waktu orang 3 pun bisa menit. membantah dia. Coba, Bang, saya punya waktu 3 menit. Abang punya waktu 3 menit loh. Ya, waktu yang sama kok. Cuman gini Bang, Abang tidak bisa menampilkan satu validasi ayat, ya, ayat Alkitab sebagai validasi ya narasi asumsimu Bang. Jadi pure yang kau sampaikan tadi Bang, hanya Bang gini loh. Kalau kita mengartikan dari yang tersurat itu namanya tersirat. Tapi kalau kita menafsirkan dari yang tidak tersurat namanya terseret. Ngerti ya Bang? Saya sudah bawa sama Abang, Bang ya, bahwa dalam Yohanes 10 ayat 30, bentar.
Kau itu Brian jangan bikin malu Brian. Bicara kayak ibu-ibu di pasar kau bikin malu aku saja kau ini. Kalau mereka kalian receh, apalagi kamu receh. Seperti itu kau receh seperti di pasar-pasar, Billy. Tidak ada ilmu. Kau don't tahu kan orang Nado, malu kita ini. Oke, gantian Brian. Sama dengan living receh. Kau di mana-mana orang buang kamu, receh kamu. Oke. Nah, jadi gini ya, teman-teman. Jadi, Bang, kamu tidak bisa menunjukkan ayat, Bang. Aku sudah kasih ayat, aku dan Bapa satu. Nah, coba kasih ayat validasi pembanding apple to apple, aku dan Bapa dua. Seperti asumsimu tadi, Bang. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Ya, Yohanes 8 ayat 24, akulah dia. Ya. Coba kasih ayat pembanding apple to apple, bro. Ya, aku bukan dia. Aku dan Bapa dua. Maka benarlah asumsimu tadi. Ya, berarti saya yang salah gitu loh, Bang. Nah, sekarang Bang, kita merujuk, Bang. Ya, saya bawa Abang lebih dalam lagi ke perjanjian lama. Ya. Oke, supaya Abang paham bahwa ayat-ayat Alkitab terutama di perjanjian baru, brother, adalah penggenapan dari ayat-ayat nas di dalam perjanjian lama. Makanya dalam Lukas 24 ayat 44, apa kata Tuhan Yesus? Ingatlah waktu aku bersama-sama dengan kau, apa yang kuucapkan, bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Nah, sekarang Bang, di mana nubuatannya di dalam ayat perjanjian lama? Ya, oke, yang mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita, ya, yang menyelamatkan manusia yang dicintainya adalah utusan, ya, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kasih ayat pembanding, Bang, ya, yang memberitahukan bahwa yang menyelamatkan kita adalah Tuhan itu sendiri. Oke, saya kasih 3 ayat, Bang. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11, ya. Lihatlah hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya dan mengerti bahwa akulah dia, Anihu. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yod Hevave, dan tidak ada juru selamat selain aku. Oke, fakta pertama digenapi, Bang, dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat itu sendiri, satu-satunya hanya Yod Hevave. Dalam Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan dengan utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka dan menggendong mereka sejak zaman dahulu kala. Ya, oke, brother. Nah, sekarang Bang, saya mau minta samamu, Bang, validasi ayat kita lebih dalam ke perjanjian lama. Di mana ayat di dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa yang menyelamatkan manusia, ya, bukanlah dia sendiri, tetapi dia memakai utusannya. Silahkan, Bang. Sebenarnya mereka ini tidak paham loh. Ketika Yohanes Pembaptis menulis bahwa firman itu telah menjadi manusia, penyelamat itulah adalah Allah itu sendiri, firman-Nya itulah yang menyelamatkan, yang diutus. Anda menolak firman hidup itu. Padahal Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu berbicara tentang firman. Firman itu telah menjadi manusia, jadi diam di antara Kayaknya Anda diam, receh. Anda receh. di bawah UMR banget ya. Dengar. Di mana ada Ketika nubuatan? Yohanes menulis firman Oh, ada itu yang telah lain. menjadi manusia dan diam di antara kita, ia datang kepada kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak menerima dia. Itu berbicara tentang firman yang mencipta itu. Maka yang dinyatakan, apakah firman itu bukan Yotevaf itu sendiri? Bagus kau makan Manusia bingung loh. Ketika dia mengatakan firman itu yang dia utus, firman itu berasal dari dalam dirinya, bukan yang lain. Gini Bill, ini 2 orang ini udah bentuknya gini Bill. Jadi si Bang Brian ini mempertanyakan
si Bang Brian ini gini, si anak ini punya kehendaknya sendiri, si bapak ini punya kehendaknya sendiri. Nah, kehendak yang berbeda ini dianggap Receh, saya masih berbicara mereka ini receh. Lalu Iya, kemudian validasi yang paling kuat saya kasih ya, validasi yang paling kuat. Ini saya kasih ada 3 validasi. Pertama, validasi yang pertama datang dari Stefanus. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu Nubuatan ada berapa? Markona. 2. Yang Markona kemudian nubuatan. validasi yang kedua, Anda diam. Perjanjian Saya bilang, saya lama, kasih Markona. ini kalian kepanasan. Validasi yang kedua datang Bukan dari loh Bang, mereka. bukan kepanasan loh Bang. Astaga, Tuhan Di Yesus. dalam Saya wajib loh, Bang. ayatnya yang ketujuh. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Itu validasi yang kedua. Validasi yang ketiga datang dari Daniel, penglihatan Daniel. Dia yang sudah lanjut umur itu dan yang seseorang yang Saya datang kan Bang, kepadanya. Bang, 3 saya penglihatan tidak, itu yang saya di sini menunjukkan Bang, begini. jujur. Saya di sini juga moderator Bang. Inilah yang saya Bang, mau jelaskan. tapi saya bahwa tidak mau Allah memute-mu, menyatakan Bang. bahwa firman-Nya Enggak, saya enggak itu mau memute-mu, pribadi yang lain. walaupun saya bisa. Itu bukan soal 2, tetapi dia mau menunjukkan bahwa firman itu kembali kepada dia dan ada di dalam satu Woi, takhta. ditanya apa, jawab apa. Inilah 2 penglihatan, 3 penglihatan ini yang memperkuat kita bahwa firman itu benar-benar keluar daripada Allah, dia menyelamatkan dan dia kembali kepada Allah. Anda tidak bisa membantah validasi yang berupa penglihatan. Ditanya apa, dijawab apa. Lo ditanya apa dong? Hei, Kamu Markona. receh, kamu tidak bisa memahami seluruh firman Apa itu. pertanyaan Livi, Makanya jawab dia apa? sedang Pak Yunias, membuktikan bahwa firman Joy, yang dia utus Bill, itu calon sesuai Tom, dengan Yesaya ya kan? 55 ayat Udah tiba-tiba dia 9, jadi kembali oneness kan? kepada Bapa Lihat, itu. tiba-tiba dia balik jadi Makanya oneness dia kan? diperlihatkan penglihatan itu bukan berarti 2 pribadi atau 5 pribadi, bahwa dia Lah, mau menunjukkan kamu tadi firman berkata itu yang dua telah itu menyelesaikan tugas tadi itu kembali pertama datang pembahasan kepada kita dia. itu apa sih, Bro? Nah, bukan pembahasan Kok itu tiba-tiba jadi berkata oneness? bahwa ayat itu Jadi harus tetaplah menjelaskan. jadi Tritunggal, Nah. Bang. Bang, gini loh, Bang. Bang, tetaplah jadi Tritunggal. Kok tiba-tiba dan rahasia Bang ini kok jadi oneness, Bang? Loh, narasi apa ini? Ya. Ayat Alkitab, saya tanya ayat Alkitab Wah. atau bukan, saya tanya. Wah, ternyata Ini dia ayat Alkitab oneness. atau ayat Al-Quran? Woi, Manes. Saya tanya, ayat Alkitab yang saya baca atau ayat Al-Quran? Manes. Kok udah jadi oneness? Ya, Loh, ini mengutus ayat dengan Alkitab atau diutus saya- bukan tentang 2 pribadi kau bilang. Padahal kau tadi ngotot itu 2 pribadi. Loh, Gimana ini sih? dua Kok sekarang kau bilang itu bukan 2 pribadi, tapi dia sendiri? Ada tidak penglihatan Kan aneh. itu? Penglihatan itu 2 pribadi tidak? Memang. Itu berapa Ku pribadi? gantilah kau nanti. Ah, Brian, makanya ku bilang, tidak berani akui, ya kan? Brian, dari Nah, kemarin di diskusi sinilah denganmu kamu Brian, tidak nggak ada akui, kan? perkembangan. Nah. Seandainya aku Kamu Tuhan tidak itu Brian, akui, udah kan, ku ganti firman kok ini sama kan ini. tidak mau. Kamu tidak Serius? mau akui ini. Nah, kalian ini adalah bidat. Kalau kamu tidak mau akui Jangan, teman-teman tolong Kamu ya, baca jangan firman di-kick. ini. Nah. Please ya, please teman-teman, Karena Anda jangan di-kick. menjelaskan firman itu bagaimana? Ya, Saya tanya. jangan di-kick. Anda menjelaskan Please. Yesus di sebelah kanan Karena Bapa. Tritunggal sudah sangat langka. Baca Iya. kamu. Apa lagi? Oke. Kamu mau apa lagi? Gantian Bang ngomongnya, oke? Gantian ya. Gantian. Nah, Bang Brian yang ganteng, tadi kan kita di Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Ini mana baku hantamnya seru ya. Karena apa nih pokoknya berapa waktu ini ya kita fokuskan untuk apa aja mengadu domba saja ya kan. Kalau debat Islam Kristen itu nampaknya sudah biasa gitu. Hari-hari ada ya. Hari-hari terus dilakukan. Kalau yang begini-begini ini kan jarang-jarang ada gitu ya. Ya sebenarnya ada tiap hari ada, cuman kadang ada yang seru, ada yang tidak ya. Kadang hanya sekejap-sekejap aja, paling 5 menit nanti sudah di-kick, paling 2 menit sudah di-kick gitu. Tapi ini ada, pokoknya perseteruan ini ramai gitu ya. Dibuat apa namanya durasi panjang gitu, tetap senang nontonnya tuh sambil ketawa ketiwi. Saya aja nonton tuh sambil
Ya Allah, ketawa tuh tak habis-habis ya. Jadi mereka ini berkata-kata ini lucu, seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Padahal dua-duanya nih ya, dari pihak Tritunggal maupun Wanes ini sama saja sebenarnya, mereka ngarang-ngarang sama-sama ngarang, tapi menjadi apa ya, polemik yang luar biasa seru, keras gitu ya. Bahkan ada yang sampai wah ramai ngotot-ngotot sampai saling unjuk apa ya, alamat itu ada itu. Tapi nanti saya apa, saya up nanti. Ini durasinya panjang ya, berbagai macam room tadi itu ramai, ada yang versus Yahudi, apa, ada Kristen ke Yahudian, ada ya, dia dikata mesianik juga bukan, entah apa-apalah dia itu. Ramai pokoknya kaum muslimin. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Disani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي